Bab 531, Ciuman Bayi Olong. Karena kamu ingin mendengarnya, aku akan memberitahumu. Wang Defu tidak berpikir Ye Bufan bisa membantunya, tapi dia selalu jujur, dan jujur dalam pekerjaannya. Saya ingin menjelaskan kepada pihak lain bahwa saya benar-benar ingin memutuskan pertunangan karena situasi keluarga saya sedang menurun dan saya tidak ingin menyeret pihak lain ke bawah. Dia berkata, Paman Defu, saya memulai sebagai sebuah perusahaan farmasi dan mendirikan perusahaan farmasi Dekang. Meskipun saya seorang pengusaha, saya selalu menjaga hati nurani saya dengan lurus. Semua obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan kami tidak berkualitas baik. Akan ada oleh. Karena itu, Dekang Pharmaceutical semakin berkembang, tidak hanya memproduksi obat sendiri, tetapi juga mendistribusikan obat merek besar perusahaan lain. Sekitar 3 tahun lalu, Dekang Pharmaceutical mencapai puncaknya, dengan nilai pasar hampir sama. Sekitar 1 miliar, hampir memonopoli pasar obat-obatan di kota Jiangbei. Pada titik ini, ekspresi nostalgia muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengingat kesuksesan aslinya. Kemudian dia berkata, sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Saat itu, Kaifeng Pharmaceutical tiba-tiba muncul dan menindas Dekang Pharmaceutical melalui berbagai cara kotor. Karena latar belakang pihak lain sangat kuat, kami tidak boleh menyinggung perasaannya, dan kami tidak mampu menyinggung perasaannya. Saya hanya bisa menahannya dalam diam. Selama beberapa tahun terakhir, pangsa pasar Dekang Pharmaceutical semakin mengecil, mencapai tingkat kritis. Ye Bufan mengerutkan kening ketika mendengar nama Kaifeng Pharmaceutical. Mereka pergi dari kota Jiangnan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka masih menjadi musuh Paman Defu. Wang Defu berkata, tidak mungkin. Karena kami tidak mampu menyinggung Kaifeng Pharmaceutical, kami memutuskan untuk bertransformasi ke industri lain. Setelah beberapa saat observasi, saya menyukai desa Yukuan di pinggiran utara kota Jiangbei, yang tidak jauh dari kota, dan pemandangannya indah dan sangat cocok untuk mengembangkan pariwisata. Yang terpenting kualitas air di sana sangat bagus, dan nama desa tersebut diambil dari mata air yang jernih. Maka saya putuskan untuk mengembangkannya, menjadi resor wisata dan mengembangkan sumber daya air di sana. Air mineral merek saya sendiri. Setelah semuanya siap, saya menandatangani kontrak dengan desa Yukuan dan menginvestasikan 500 juta koin Huaxia di muka. Dan memperbaiki jalan dan infrastruktur, Kaifeng. Intervensi mendadak lainnya menyebabkan desa Yukuan secara sepihak memutuskan kontrak dan berhenti bekerja sama dengan kami. Kali ini saya benar-benar dirugikan. Anda harus tahu bahwa dari 500 juta koin Huaxia yang diinvestasikan, 300 juta adalah pinjaman dan 200 juta adalah berkah. Likuiditas Kang Pharmaceutical. Sekarang industri tidak dapat maju dan dana tidak dapat mengalir kembali. Bank mendesak untuk memberikan pinjaman, dan Fukang Pharmaceutical telah sepenuhnya memutus rantai modalnya, dan berada di ambang kehancuran. Tapi 3 hari yang lalu, adikmu Xiaoyan tiba-tiba disiram asam sulfat, menyebabkan luka bakar yang dalam di seluruh wajahnya, dan penampilannya benar-benar hancur. Setelah mengatakan ini, mata Wang Defu berkilat. Sentuhan kebencian dengan cepat digantikan oleh sentuhan ketidakberdayaan, sekarang Paman Defumu akan segera bangkrut, dan bahkan rumah ini akan menjadi milik orang lain di masa depan. Yang terpenting adalah Xiaoyan telah rusak, dan kalian berdua tidak cocok untuk bersama, jadi ayo kita batalkan pernikahannya. Ye Bufan sedikit terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Wang Defu, tapi urusan bisnis bukanlah fokusnya. Dia bertanya, Paman Defu, si kecil, siapakah kakak Yan? Wang Defu berkata, nama putriku adalah Wang Xian. Dia 1 tahun lebih tua darimu. Kamu harus memanggil adiknya berdasarkan usia. Ye Bufan tiba-tiba menjadi gugup dan bertanya lagi, Defu. Paman, apakah kamu punya anak perempuan lagi? Apakah saudari Xian yang bertunangan denganku? Wang Defu sedikit terkejut, ya, akulah satu-satunya anak perempuan yang membuat keputusan untuk menikahimu. Setelah menerima jawaban tegas, Ye Bufan langsung bingung. Putri Paman Defu bernama Wang Xian, dan dia cacat 3 hari yang lalu. Apa yang terjadi dengan ciuman bayi itu?
Dia sekarang menyadari bahwa masalah ini adalah sebuah kesalahan. Wang Suening bukanlah putri Paman Defu. Pernikahan bayi itu berasal dari pernikahan lain dan tidak ada hubungannya dengan dia. Sebelum keluar, dia menepuk dadanya dan bersumpah akan membantu orang lain menyelesaikan masalah pernikahan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana lagi saya dapat membantu orang lain menyelesaikannya? Itulah yang dia pikirkan di dalam hatinya, tetapi tidak terlihat seperti ini di mata Wang Defu dan Hao Hongmei. Mereka mengira Ye Bufan tidak menyukai keluarga mereka. Wang Defu menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Menurutnya, keluarganya sudah tidak cocok lagi untuk menyeret orang lain, jadi dia berinisiatif untuk memutuskan pertunangan. Tapi Hao Hongmei tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, "Wah, ketika keluarga kami memiliki aset 1 miliar, kami tidak pernah berpikir untuk memutuskan pertunangan dengan Anda. Sekarang kami tidak punya uang dan terpuruk, Anda harus memutuskan pertunangannya, kan? Selain itu, putriku dulunya adalah seorang wanita cantik yang terkenal di kota Jiangbei. Banyak pria muda dari keluarga kaya yang mengejarnya, tetapi pamanmu Defu memblokir mereka semua atas nama pertunangan. Sekarang dia telah cacat, kamu mulai tidak menyukaiku, kan? Tanda tanya, aku menyuruhmu untuk menjadi orang yang berhati-hati. Jika kamu memutuskan pertunangan dengan keluarga kita saat ini, itu akan menjadi tidak masuk akal." Ye Bufan melakukannya, datang untuk memutuskan pertunangan, tapi dia tidak pernah menyangka keluarga Paman Defu akan seperti ini. Jika Anda mengusulkan untuk memutuskan pertunangan sekarang, itu sungguh merupakan penghinaan terhadap orang miskin dan lebih mengutamakan orang kaya, yang akan menambah penghinaan terhadap kerugian. Tepat ketika dia sedang memikirkan bagaimana menjelaskan masalah ini dengan jelas, tiba-tiba pintu dibuka dengan keras, dan kemudian 7 atau 8 orang masuk dari luar. Berjalan di depan adalah seorang wanita muda berusia 30-an. Perasaan paling intuitif tentang wanita ini adalah bahwa dia adalah seorang bakso. Sama sekali tidak ada bekas daging di badannya, montok tapi tidak gemuk, memberikan kesan berdaging, lekuk tubuh yang menawan, puncak yang menjulang tinggi, dan daya pikat wanita dewasa di sekujur tubuhnya. Di belakangnya adalah seorang pria kuat yang tingginya 1,9 meter. Tidak ada sehelai rambut pun yang botak di kepalanya. Ada tato laba-laba berwarna merah darah di kepalanya, yang terlihat ganas dan menakutkan. Di belakang pria kuat itu ada 6 pengawal berjas hitam, semuanya garang dan tampak garang. Setelah melihat wanita itu, Hao Hongmei berteriak, "Janda hitam, mengapa kamu datang ke rumah kami? Apakah kamu menyakiti putriku?" Wanita gemuk itu adalah Lin Ruyin, bos Kaifeng Pharmaceutical, yang terkenal di kota Jiangbei. Dia terlihat tidak berbahaya dan sangat seksi dengan senyuman, tapi dia kejam dalam tindakannya dan memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya, itulah sebabnya dia disebut janda hitam. Trik kotor sebelumnya terhadap Fufukang Pharmaceuticals adalah semua ulahnya, jadi Hao Hongmei tentu saja curiga bahwa dia telah mengirim seseorang untuk melakukannya ketika putrinya diberi asam sulfat. "Saudari Hao, kamu boleh makan sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Mungkin aku yang melakukan apa yang terjadi pada putrimu, tapi apakah kamu punya bukti? Apa gunanya tanpa bukti?" Black Widow tertawa dengan arogan, lalu berkata dengan menyesal, "Sayang sekali, putrimu secantik bunga. Bahkan aku, seorang wanita, mau tidak mau menyukainya. Tapi sekarang dia sengsara. Dia telah berubah menjadi monster jelek bisa menikah dalam kehidupan ini. Kamu bajingan, kamu rubah betina, aku akan melawanmu." Mata Hao Hongmei merah, dan dia bergegas untuk melawan janda hitam itu, tetapi dihadang oleh pria botak itu. Wang Defu menarik istrinya kembali dan berkata kepada janda hitam itu, "Tuan Lin, ada apa dengan datang ke rumah saya?" Bab 532 Janda Hitam datang berkunjung. Black Widow tersenyum manis lagi, "Bukan apa-apa. Saya hanya datang ke sini untuk melihat berapa lama Tuan Wang dapat bertahan dan kapan dia dapat menjual perusahaan Anda kepada saya." Wang Defu berkata, "Berhentilah bermimpi. Perusahaan saya bahkan jika bangkrut, saya tidak akan menjualnya kepada Anda." "Tuan Wang, Anda salah. Kita semua adalah pengusaha, dan pengusaha hanya ingin menghasilkan uang.
Jika Anda menjual perusahaan Anda kepada saya sekarang, Anda masih bisa hidup tanpanya makanan dan pakaian. Jika kamu benar-benar ingin bangkrut, kamu mungkin tidak dapat mempertahankan rumah ini. Black Widow berkata, kamu sangat keras kepala. Jika kamu menjual perusahaan itu kepadaku lebih awal, kamu akan membawa seluruh keluarga bersamamu. Jika Anda pergi jalan-jalan dan berkeliling, mungkin putri Anda akan baik-baik saja. Jika Anda terus melakukan ini, keberuntungan Anda akan semakin buruk di masa depan, dan belum tentu siapa yang berada dalam masalah. Petik 2. Dia mengatakan ini dengan sangat tersirat, bahkan sambil tertawa. Itu sangat terang, tapi semua orang bisa mendengar ancamannya. Hao Hongmei berkata dengan marah, meskipun kami pergi mengemis makanan, kami tidak akan menjual perusahaan itu kepada Anda. Wang Defu berkata, Tuan Lin, perusahaan itu tidak untuk dijual, silakan kembali. Kami kuil itu kecil dan tidak dapat menampungmu. Ya Tuhan. Petik 2. Kamu pria yang tangguh. Ekspresi Black Widow menjadi tenang, lalu dia berkata sambil tersenyum, Wang, aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan jika Anda tidak dapat melihat situasinya dengan jelas, maka saya akan memberi tahu Anda. Itu akan ditutup dalam beberapa hari. Kedua, proyek Yukuan Villa telah terputus sepenuhnya. Rantai modal Anda, bank mengejar Anda karena hutang, apakah? Menurut Anda masih ada peluang untuk hidup kembali? Putri berharga memang sangat cantik sebelumnya, dan banyak tuan muda dari keluarga besar mengejarnya. Jika Anda dengan semacam pernikahan, dia mungkin bisa mengumpulkan sejumlah uang dan kembali lagi. Tapi sekarang, dia hanyalah orang yang jelek. Belum lagi tuan muda dari keluarga besar, bahkan seorang laki-laki pun tidak mau memandangnya. Ini juga salahmu. Kamu dulu seperti itu. Ada begitu banyak peluang, tetapi kamu belum pernah menikahkan putrimu. Sudah terlambat untuk menikahinya sekarang. Tidak ada yang menginginkannya lagi. Jadi kamu tidak punya apa-apa, jadi apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk bertarung denganku? Berlutut dan mohon ampun cara bagi keluargamu untuk bertahan hidup. Jika tidak, seluruh keluargamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengemis makanan. Kamu, Wang Defu dan istrinya sangat marah hingga wajah mereka pucat, dan mata mereka menyemburkan api. Tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan terhadap pihak lain. Siapa bilang Paman Wang tidak punya apa-apa lagi? Setidaknya dia masih memilikiku. Janda hitam mengerutkan kening dan mengikuti suara itu. Sepertinya dia baru saja menyadari keberadaan Ye Bufan, atau dia pernah melihatnya sebelumnya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Pria kecil yang tampan, siapa kamu? Air di sini sangat dalam. Saya menyarankan kamu untuk menjauh, jika tidak kamu akan dengan mudah menenggelamkan dirimu sendiri. Wang Defu juga mengubah ekspresinya dan berkata, Xiao Fan, ini tidak ada hubungannya dengan kamu lagi, silakan pergi. Dia tahu bahwa wanita di depannya kejam dan tidak ingin Ye Bufan terlibat. Ye Bufan tersenyum pada Wang Defu dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, lalu berkata kepada janda hitam, saya tidak memiliki kemampuan lain. Saya hanya perenang yang baik. Bahkan jika seekor ikan menenggelamkan saya tidak bisa mati, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kedalaman air dan kedangkalan air. Petik 2. Benarkah? Bagus sekali. Saya suka orang yang bisa berenang. Black Widow mengelilingi Ye Bufan dan bertanya, anak muda, ada apa namamu? Ye Bufan. Akulah yang bertunangan dengan Suster Xian. Aku jamin dia tidak hanya akan bisa menikah, tapi dia juga akan bisa menikah dengan anggun, dan dia juga akan menikah pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Itu ciuman bayi. Black Widow berkata dengan bercanda, anak kecil, apakah kamu kecewa karena kamu ada di sini kali ini? Anda bisa saja menjadi manusia Phoenix dengan menantu emas, tetapi sekarang Anda tidak memiliki apa-apa dan istri yang jelek. Saya menyarankan Anda untuk membatalkan pernikahan ini sesegera mungkin. Jika kamu mau, kamu bisa bermain dengan adikmu. Aku punya segalanya di sini. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak tertarik dengan barang rongsokan. Meski wanita ini sangat cantik dan seksi, namun aura pria di tubuhnya berantakan. Ia bahkan tidak tertarik untuk melihat wanita yang kehidupan pribadinya sangat korup ini. Dia
Disebut compang camping di depan umum, wanita kulit hitam. Ekspresi janda itu tiba-tiba berubah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dia membuang senyum palsunya dan berkata dengan ekspresi sinis, "Anak kecil, tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu konsekuensi berbicara seperti ini padaku?" Melihat janda hitam itu marah, hati Wang Defu tenggelam dan dia berteriak dengan cepat, "Apa yang mampu kamu lakukan untuk menyerang keluarga Wang kami? Itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Fan." Ye. Bu Fan menarik Wang Defu, yang hendak melindunginya di belakangnya, dan berkata dengan tenang, "Paman Defu, kamu hanyalah seorang wanita, aku bisa mengatasinya." "Oke, aku ingin melihat kemampuanmu." Setelah Black Widow selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke belakang, dan keenam pengawal itu bergegas mendekat. "Aku akan melumpuhkan anggota tubuhnya dan melihat bagaimana dia masih bisa berenang." Petik 2. Janda hitam itu berteriak dengan kejam. Ye Bufan adalah orang pertama yang berani menghinanya di depan umum selama bertahun-tahun. Jadi dia harus mematahkan anggota tubuh pemuda itu terlebih dahulu, dan kemudian mencari kesempatan yang cocok untuk tenggelam ke dalam sungai. Dia berkata pada dirinya sendiri. Keenam pengawal ini penuh percaya diri. Semuanya adalah master yang terlatih khusus dan memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Mereka terlalu memenuhi syarat untuk menghadapi pemuda di depannya baru saja melakukannya. Dia bahkan tidak melihat bagaimana pemuda di depannya mengambil tindakan, dan keenam anak buahnya jatuh ke tanah, berteriak dengan keras. Baik Hao Hongmei dan Hao Hongmei terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Bufan yang tampak lemah bisa menjadi begitu kuat. Melihat pemandangan di depannya, ekspresi pria botak yang berdiri di belakangnya berubah, dan dia mengambil 2 langkah ke depan dengan semangat juang yang kuat. Berkata, "Bos, izinkan saya datang." Ekspresi Black Widow berubah pada awalnya, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikan pria botak itu, dan kemudian berkata kepada Ye Bufan, "Pria muda yang tampan, aku tidak menyadari bahwa kamu masih seorang master." Ye Bufan berkata, "Saya bukan seorang master, tapi saya akan lebih dari cukup untuk menghadapi tentara dan kepiting seperti Anda." Pria kecil yang tampan itu cukup menarik. Mari kita bermain perlahan di masa depan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke pria botak itu dan pergi tanpa ragu-ragu. Melihat punggungnya, alis Ye Bufan melonjak. Wanita ini mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Dia adalah karakter. Pantas saja dia bisa mendorong Wang Defu ke dalam situasi putus asa. Setelah keluar, pria botak itu berkata dengan ekspresi tidak puas, "Bos, kenapa kamu tidak biarkan aku memberi pelajaran pada anak itu? Karena kamu bukan tandingannya." Black Widow berkata dengan ekspresi muram, "Pemuda ini sangat menakutkan. Dia memberiku aura berbahaya yang hanya dimiliki oleh para tetua agung di sekitar tuan keluarga." Pria botak itu berkata dengan heran, "Tidak mungkin, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sesepuh agung?" Black Widow berkata, "Singkatnya, dia memberiku perasaan yang sangat berbahaya, tapi itu tidak masalah. Keluarga Wang telah terpojok olehku sekarang, dan rantai keuangannya benar-benar putus. Tidak peduli seberapa bagus anak itu tidak masalah, tidak berguna. Jadi kita tidak perlu mengambil risiko. Kita bisa kembali dan menunggu untuk mengambil alih properti keluarga Wang." Petik 2. Bab 533, Konflik Hati. Setelah orang-orang Black Widow pergi, cara Wang Defu dan istrinya memandang Ye Bufan agak berubah, dan mereka jelas sedikit terkejut dengan penampilannya. "Xiao Fan, aku tidak menyangka kamu begitu terampil. Keluarga Wang telah memecat semua pengawal mereka sejak rantai ekonomi diputus. Selama periode ini, mereka telah ditindas oleh janda hitam kurang marah." Ye Bufan berkata dengan rendah hati, "Berapa hari latihan bukanlah apa-apa." Wang Defu berkata, "Tidak peduli apa, kamu harus lebih berhati-hati terhadap janda hitam di masa depan, wanita itu sangat beracun. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu, kamu secara terbuka dan terbuka, tetapi secara pribadi belum tentu sesuatu yang kotor terjadi." Hao Hongmei jelas tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia memandang Ye Bufan dan bertanya, "Apa pendapatmu tentang pernikahan ini?"
Kata Wang Defu, apakah perlu bertanya? Tentu saja, kita tidak bisa menipu Xiao Fan. Hao Hongmei berteriak dengan marah, diam, aku tidak bertanya padamu. Ye Bufan menghentikan Wang Defu, yang hendak marah, dan berkata, saya tidak akan menarik diri dari pernikahan ini. Petik 2. Ouyang Lan pernah berkata bahwa dia akan mati jika bukan karena uang yang dikirimkan Paman Defu kepadanya ketika dia sakit parah. Oleh karena itu, keluarga Wang baik padanya, dan sekarang mereka berada dalam situasi yang paling sulit. Dalam hal ini, dia tentu saja tidak akan menambah penghinaan. Setelah mendengar bahwa dia bersikeras untuk menikah, Wang Defu berkata dengan penuh semangat, Xiao Fan, jangan impulsif. Hao Hongmei menariknya ke belakangnya dan berkata lagi, apakah kamu yakin? Bibi Hao, saya akan menyembuhkan luka Suster Xian, dan pada saat yang sama membantu keluarga Wang keluar dari kesulitan. Saya tidak akan membatalkan pertunangan sebelum itu. Ini adalah keputusan batinnya sendiri, dan pernikahan harus dibatalkan, tapi tidak sekarang, setidaknya untuk membantu keluarga Wang menyelesaikan masalah yang mendesak. Dia mengatakan ini, tetapi dua orang di depannya jelas tidak berpikir demikian. Menurut mereka, dilema yang dihadapi keluarga Wang bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh pemuda di depannya. Ekspresi rasa terima kasih muncul di wajah Wang Defu, Xiao Fan, sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Ye Bufan berkata, Paman Defu, ini bukan apa-apa. Bibi Hao benar, kamu harus berhati-hati. Saat ini saatnya aku harus melakukan sesuatu untukmu. Wang Defu menghela nafas lagi, tetapi tidak berkata apa-apa. Ekspresi Hao Hongmei santai, tapi dia tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Dia merasa sangat berkonflik sekarang. Di satu sisi, dia tidak ingin Ye Bufan memutuskan pertunangannya saat ini. Keluarga Wang sekarang berada dalam kesulitan, dan penampilan putri mereka telah rusak total. Kecuali pemuda di depannya, dia mungkin tidak bisa menikah dalam kehidupan ini. Di sisi lain, dia tidak bisa menghilangkan harga diri yang tersisa selama bertahun-tahun. Dia terbiasa menyendiri dan meremehkan orang biasa seperti Ye Bufan dari lubuk hatinya. Tanpa sadar, saya merasa pemuda ini sama sekali tidak layak untuk putrinya. Dia telah berteriak untuk memutuskan pertunangan sebelumnya, tetapi Wang Defu menghentikannya. Jika Wang Zian tidak cacat kali ini, dan jika keluarga Wang tidak berada dalam kesulitan, dia tidak akan mengubah sikapnya, tidak peduli apa. Ye Bufan berkata, Paman Defu, di mana Suster Xian sekarang? Saya ingin melihat kondisinya. Wang Defu kemudian teringat apa yang Ye Bufan katakan tadi tentang merawat luka Wang Zian, dan berkata dengan terkejut, Xiao Fan, tahukah kamu caranya? Untuk mengobati penyakit. Ye Bufan mengangguk, saya belajar pengobatan Tiongkok, dan keterampilan medis saya baik-baik saja. Pengobatan Tiongkok, itu tidak mungkin. Sebelum Wang Defu dapat berbicara, Hao Hongmei berkata, meskipun luka bakar itu istimewa serius. Kulit wajahnya telah hancur total. Bahkan para ahli di rumah sakit tidak dapat berbuat apa-apa, dan Anda pasti tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak terlalu percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok, dan Ye Bufan juga demikian, muda, jadi dia tidak percaya sama sekali. Pemuda itu mampu menyembuhkan putrinya. Ye Bufan berkata, keterampilan medis saya sangat bagus, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Sebelum dia selesai berbicara, Hao Hongmei menyela dengan kasar dan berkata, apakah ada upaya acak? Para dokter mengatakan bahwa Ziyan menderita luka bakar yang dalam. Meskipun sekarang dia cacat, dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Jika dia makan secara acak mungkin kamu akan kehilangan nyawamu. Wang Defu merasa sikap istrinya terlalu kasar, jadi dia memelototinya, lalu berkata kepada Ye Bufan, Xiao Fan, Paman Defu memahami suasana hatimu, tetapi sikap Ziyan terlalu kasar. Cederanya sangat serius. Metode pengobatan biasa tidak akan berhasil, jadi serahkan saja pada ahlinya di rumah sakit. Ye Bufan mengerutkan kening. Jika dia ingin membantu keluarga Wang keluar dari kesulitan, yang paling penting sekarang adalah untuk menyembuhkan luka Wang Ziyan, jika tidak, dia tidak akan bisa. Memutuskan pertunangan akan ditunda di kota Jiangbei. Untuk melakukan hal ini,
perlu untuk mengubah pandangan dua orang dan membuat mereka percaya pada keterampilan medis mereka. Dia berkata kepada Wang Defu, Paman Defu, apakah punggungmu sakit akhir-akhir ini, dan kaki kirimu juga sedikit sakit? Wang Defu berkata dengan heran, ya, ini semua adalah orang tua yang jatuh ke sungai kota Jiangnan. Cederanya belum sembuh selama bertahun-tahun, bagaimana Anda tahu? Ye Bufan berkata, saya belajar pengobatan Tiongkok. Pengobatan Tiongkok adalah tentang melihat, mendengar, bertanya, dan merasakan, sehingga Anda dapat mengetahuinya secara alami. Dia berbalik untuk melihat Hao Hongmei lagi, Bibi Hao. Apakah perutmu terasa mual beberapa hari terakhir ini? Kamu sedang diet untuk menurunkan berat badan, yang melukai limpa dan perutmu. Selain itu, suasana hatimu sedang buruk baru-baru ini, yang menyebabkan sakit perut, sering perut kembung dan bersendawa, dan kadang-kadang sensasi kesemutan. Hao Hongmei tampak kaget, apa yang dikatakan pihak lain sangat akurat, persis sama dengan gejalanya beberapa hari terakhir ini. Jika bukan karena kunjungan pertama Ye Bufan, dia pasti curiga Wang Defu telah memberitahunya. Meski sedikit terkejut, dia tetap berkata, kamu benar, tapi menemui dokter dan menyembuhkan penyakit adalah dua hal yang berbeda. Saya juga bisa menyembuhkan penyakitnya. Sekarang saya bisa menyembuhkan penyakit Anda. Buktikan. Keterampilan medisnya hanya bisa dimulai dengan dua orang. Dia berkata kepada Wang Defu, Paman Defu, biarkan aku merawatmu dulu. Oh, oke. Wajah Wang Defu bersinar dengan gembira, sangat senang jika dia memiliki kemampuan. Dia berbaring di sofa di sebelahnya seperti yang diminta, dan Ye Bufan mengeluarkan jarum ajaib Fei He dan mulai mengobati penyakitnya dengan akupuntur. Sakit pinggang dan kaki Wang Defu hanyalah rasa dingin yang tertinggal setelah ia jatuh ke air. Setelah jarum ilahi bangau terbang ditusuk, di bawah rangsangan energi kacau, sayap burung bangau sedikit bergetar, dan udara dingin yang tidak terdeteksi menyembur keluar dari mulut burung bangau. Setelah 5 menit, dia mengambil kembali jarum emas itu dan berkata, Paman Defu, penyakitmu telah sembuh. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Apakah begitu cepat? Wang Defu berdiri dengan bingung dulu, dan hasilnya tidak terlalu banyak. Bagus, dan waktunya lebih lama dari ini, sekitar setengah jam. Sebagai perbandingan, kecepatan akupuntur Ye Bufan hampir seperti lelucon, dan juga terlalu cepat. Namun saat dia berdiri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Punggung bawahnya yang tadinya sangat pegal, kini terasa sangat nyaman, dan rasa sakit di lutut kirinya juga hilang. Dia menggerakkan pinggangnya dengan cara yang luar biasa dan melompat ke tanah beberapa kali. Tidak ada rasa tidak nyaman di pinggang dan lututnya. Tubuhnya sangat nyaman dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Xiao Fan, keterampilan medismu sungguh luar biasa. Cepat dan obati bibimu. Saat ini, dia benar-benar yakin, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi keterampilan medis Ye Bufan. Hao Hongmei tampak bingung. Bagaimanapun, penampilan ini terlalu aneh. Menurutnya, ini mungkin Wang Defu yang mencoba menghibur Ye Bufan dan dengan sengaja mengatakan bahwa penyakitnya telah sembuh. Bab 534, Tunangan yang Cacat. Meskipun dia tidak mempercayainya di dalam hatinya, Hao Hongmei tidak menolak. Dia duduk di kursi dengan ragu dan membiarkan Ye Bufan melakukan akupuntur di dada dan perutnya. Ye Bufan memasukkan jarum perak ke titik akupuntur satu persatu, dan itu adalah masalah kecil baginya. Hao Hongmei merasakannya. Perut kembung yang dia alami sebelumnya telah hilang, dan dia tidak lagi mengalami cegukan. Dia berkata dengan heran, kamu benar-benar tahu cara menyembuhkan. Ye Bufan berkata, ya, Bibi. Saya yakin bisa menyembuhkan luka Suster Xian, biarkan saya mencobanya. Wang Defu berkata, saya pikir Xiao Fan bisa melakukannya, atau biarkan dia menunjukkannya kepada Xian. Petik 2. Tapi, Hao Hongmei masih belum bisa mengambil keputusan. Tidak ada yang salah dengan itu. Apakah kamu ingin melihat putrimu seperti ini sepanjang waktu? Wang Defu berkata, kami sekarang telah melihat banyak sekali ahli bedah dan ahli luka bakar, dan mereka semua kehabisan akal. Xiao Fan adalah satu-satunya harapan kita, biarkan dia mencobanya, hasilnya tidak akan terlalu buruk. Petik 2. Baiklah.
Hao Hongmei akhirnya mengambil keputusan dan berkata kepada Ye Bufan, kami akan membawamu menemui Xiaoyan sekarang. Jika tidak berhasil, jangan dipaksakan. Petik 2. Bibi, jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Petik 2. Ye Bufan memiliki keyakinan penuh. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan untuk mengambil tindakan. Wang Defu berkata, oke, ayo pergi ke rumah sakit sekarang. Rumah sakit pusat Jiangbei. Setengah jam kemudian, mereka muncul di depan rumah sakit. Bagian luka bakar dan luka bakar di sini adalah yang terbaik di kota Jiangbei. Wang Zian telah dirawat di sini sejak dia terluka. Setelah Wang Defu memarkir mobil, mereka bertiga pergi ke rumah sakit bersama-sama. Berjalan menuju pintu rumah sakit, seorang pemuda berjalan keluar dari pintu, diikuti oleh 4 pengawal berjas hitam. Pria ini berusia sekitar 30 tahun, mengenakan kacamata rabun, dan terlihat lembut, tapi wajahnya lembut. Dia sombong dari lubuk hatinya, dengan lubang hidung mengarah ke langit saat dia berjalan, dan dia tampak seperti tidak memperhatikan siapapun keluarga di kota Jiangbei, dan putra tertua, Yan Suemin. Tidak mengenalnya, jadi dia melihatnya. Tidak ada reaksi setelah itu, tapi Hao Hongmei tampak bahagia dan buru-buru menyapanya. Suemin, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu di sini untuk menemui Xiaoyan? Alasan mengapa dia memiliki pertanyaan ini adalah karena Wang Zian memang seorang wanita cantik yang terkenal di kota Jiangbei sebelumnya, dengan banyak pelamar, dan Yan Suemin adalah salah satunya. Selain itu, pihak lain adalah tuan muda tertua dari keluarga Yan, dengan latar belakang yang mendalam, dan merupakan kandidat Hao Hongmei yang paling berharga. 1. Jika Wang Defu tidak selalu setuju, mungkin dia sudah mulai menjodohkan kedua orang tersebut. Sayangnya, setelah berita cacatnya Wang Zian menyebar, semua pelamar menghilang, dan Yan Suemin tidak terlihat. Di sini, berpikir dia ada di sini untuk melihat putrinya. Yan Suemin menatap Hao Hongmei, dengan sedikit geli di wajahnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak bangun? Apakah kamu tidak tahu seperti apa putrimu sekarang? Bagaimana mungkin aku bisa melihat makhluk jelek seperti itu? Semua orang di kelas atas tahu di mana keluarga Wang berada sekarang. Itu adalah bangunan yang bisa runtuh kapan saja, jadi Yan Suemin sama sekali tidak menganggap serius Hao Hongmei. Ini, kilatan rasa malu melintas di wajah Hao Hongmei. Dia terlalu bersemangat. Dalam hatinya, wanita ini tidak puas dengan orang biasa seperti Ye Bufan menjadi menantunya. Lagi pula, dia biasa mengirim bunga kepada Wang Zian setiap hari. Dia berkata dengan sinis, kalau begitu, kamu. Untuk apa ini? Apa yang aku lakukan ada hubungannya denganmu? Rumah sakit dijalankan oleh keluarga Anda. Petik 2. Yan Suemin masih menyindir tanpa kesopanan, sejujurnya, saya punya bayi kecil yang sedang hamil. Saya membawanya ke rumah sakit untuk aborsi hari ini. Saya punya banyak uang, tapi yang terpenting adalah wanita. Ini, Hao Hongmei wajahnya merah karena marah, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ta-ta-ta, suara sepatu hak tinggi terdengar, dan seorang wanita dengan pakaian centil berlari keluar dari rumah sakit. Dia melangkah maju dan meraih lengan Yan Suemin. Dia melihat ke arah Hao Hongmei dan yang lainnya di depannya dan bertanya, sayang, siapa ini? Bukan apa-apa, hanya seorang wanita tua yang sentimental. Petik 2. Setelah Yan Suemin mengatakan itu, dia membawa wanita itu ke Rolls-Royce di sebelahnya dan segera meninggalkan rumah sakit. Brengsek, apa-apaan ini? Kamu lupa bagaimana kamu mengejar putriku sebelumnya. Hao Hongmei meludah dengan keras saat mereka pergi. Wang Defu berkata dengan marah, oke, bukankah itu cukup memalukan? Petik 2. Jelas dia sangat tidak puas dengan kelakuan istrinya. Karena dia telah menerima pernikahan Ye Bufan, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan pemuda kaya ini. Tapi di depan umum dan di depan Ye Bufan, dia telah menahan amarahnya, hatinya dan tidak membiarkannya keluar. Mengapa aku malu? Bukankah cukup hanya mengatakan sesuatu? Hao Hongmei mendengus dingin, lalu berjalan menuju rumah sakit. Xiao Fan, ayo pergi. Petik 2. Wang Defu tersenyum meminta maaf pada Ye Bufan, dan mereka berdua mengikuti di belakang.
Di unit perawatan intensif luka bakar dan melepuh, Wang Zian terbaring di ranjang rumah sakit, seluruh kepalanya dibalut rapat dengan selotip, dan hanya dua matanya yang terbuka, kosong. Dia melihat ke langit-langit. Dia pernah menjadi putri kebanggaan kota Jiangbei dan Presiden Fukang Pharmaceutical. Orang-orang yang mengejarnya setiap hari seperti lalat, dan mereka tidak dapat diusir. Bahkan jika keluarga Wang jatuh kemudian. Terlepas dari kecantikannya, banyak pemuda dari keluarga kaya datang mengejarnya dan berjanji untuk membantu keluarga Wang menghidupkan kembali industri mereka. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Dia ingat dengan jelas adegan ketika sebotol asam sulfat dituangkan ke wajahnya, dan dia ingat keterkejutan dokter ketika dia melihat wajahnya yang terluka, mengingat keputusasaan orang tuanya ketika mereka melihatnya. Meskipun dia tidak melihat ke cermin, dia bisa menebak seperti apa dia sekarang. Penampilannya hancur, hidupnya akan berakhir. Mereka semua berpikir untuk bunuh diri, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Saat ini, pintu terbuka, dan Hongmei datang ke samping tempat tidur, memegang tangan putrinya dan berkata dengan prihatin, "Xiaoyan, bagaimana perasaanmu?" "Merasa lebih baik, Wang." Zian menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin bertemu siapapun saat ini, termasuk orang tuanya. "Xiaoyan, jangan sedih, ayah membawa dokter untuk menemuimu." Wang Defu tahu bahwa ini adalah saat yang paling menyedihkan bagi putrinya, dan dia takut membuatnya kesal, jadi dia tidak mengungkapkan identitas Ye Bufan untuk saat ini. Wang Zian masih tidak berbicara. Dia telah bertemu terlalu banyak dokter dan ahli, akhir-akhir ini. Setelah semua orang melihat lukanya, mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak berdaya, yang perlahan membuatnya putus asa. Wang Defu berbalik dan berkata, "Xiao Fan, tunjukkan pada Yan Yan bahwa dia masih memiliki secercah harapan setelah melihat keterampilan medis ajaib Ye Bufan." Petik 2. Ye Bufan telah melihat dengan jelas luka-luka Wang Zian. Seluruh wajahnya terbakar parah oleh asam sulfat, dan bahkan tulang-tulangnya terlihat di beberapa bagian yang serius. Biasanya, cacat adalah akibat yang tak terhindarkan dari cedera serius seperti itu. Jika tidak terjadi atas kecelakaan itu bagi dirinya sendiri, saya khawatir dia harus hidup sebagai manusia dan hantu selama sisa hidupnya. Bahkan dia tidak dapat melakukan apapun sebelum dia mendapatkan teratai hitam berdaun 7. Tetapi itu berbeda sekarang dia memiliki pil kelahiran kembali, yang dapat membentuk kembali kulit dan jaringan otot yang rusak. Bab 535/100% yakin. Meskipun dia telah memahami situasinya, Ye Bufan masih berjalan ke samping tempat tidur untuk meyakinkan Wang Defu dan istrinya. Pertama, dia memeriksa denyut nadi Wang Zian dengan hati-hati, lalu memeriksa lukanya, dan akhirnya berkata, "Paman Defu, jangan khawatir, saya pasti bisa menyembuhkan masalah Suster Zian. Saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa saya bisa menyembuhkan luka saya." Wang Zian langsung membuka matanya, dan setelah melihat wajah yang lebih muda dari dirinya, kilatan keputusasaan muncul di matanya, dan dia menutupnya lagi, dan Hao Hongmei berkata dengan gelisah, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Petik 2. Saya 100% yakin. Untuk membuat pihak lain merasa lebih nyaman, Ye Bufan menambahkan, "Seorang ahli pernah memberitahu saya sebuah resep yang khusus digunakan untuk mengobati luka bakar dan luka bakar. Obat ini memiliki efek ajaib dalam hal ini. Pasti akan menyembuhkan Suster Zian dan mengembalikan penampilannya ke penampilan aslinya." Tahu bahwa dia terlihat terlalu muda, dan hanya dengan bantuan reputasi seorang ahli dia dapat meningkatkan kepercayaan diri Wang Defu dan istrinya. Benar saja, setelah dia selesai berbicara, mereka berdua merasa jauh lebih nyaman. Wang Defu berkata dengan penuh semangat, "Xiao Fan, kapan kita akan mulai?" Petik 2. Saat ini, tunggu saja sampai saya membuat beberapa persiapan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mulai membuat persiapan. Pertama, dia mengeluarkan beberapa bahan obat dan menambahkannya ke dalam air untuk membuat cairan untuk membersihkan lukanya. Untuk luka bakar dan melepuh seperti ini, racun apinya pasti dihilangkan sebelum pengobatan. Kemudian dia mengambil obat terlahir kembali lainnya. Dan giling menjadi bubuk, tambahkan beberapa bahan obat lainnya,
dan campurkan ke dalam semangkuk pasta. Obat sekarang, tapi jangan biarkan orang lain mengganggu saya saat saya sedang berobat. Wang Defu mengangguk berulang kali dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan mengawasi pintu dengan baik. Petik 2. Setelah itu, dia dan Hao Hongmei berjaga di depan pintu. Dia kembali menatap Ye Bufan yang merawat luka putrinya, dengan sedikit kegugupan di ekspresinya. Jangan takut, aku pasti akan menyembuhkannya untukmu. Ye. Bufan berbisik di telinga Wang Ziyan, lalu mengeluarkan jarum perak dan dengan cepat memasukkannya ke beberapa titik akupuntur. Tujuan dari jarum perak ini adalah untuk membuatnya tertidur lelap agar tidak mempengaruhi perawatannya nanti. Meskipun Wang Ziyan punya tidak memeluknya sebelumnya, tidak ada harapan, tapi masih ada ketegangan. Saat jarum perak menembus, ketegangan menghilang dan tertidur lelap. Selanjutnya, Ye Bufan mulai melepas kain kasa yang membungkus kepalanya sudah siap mental sebelumnya, saat melihat wajah Wang Ziyan. Saya masih kaget, belum lagi parahnya luka bakarnya. Wajahnya tidak rata dan kulitnya seperti arang terbakar. Terlihat mengerikan dan sangat jelek. Di sebelahnya, ketika dia melihat putrinya yang awalnya secantik bunga, dia tidak bisa menahan perasaan patah hati dan menangis. Ye Bufan tidak terlalu banyak berpikir dan mulai membersihkan luka di wajahnya dengan obat yang telah disiapkan untuk menghilangkan racun api sepenuhnya. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di pintu, dan seorang pria muda datang bersama seorang pria paruh baya berusia 50-an. Mendengar gerakan di belakang mereka, Wang Defu dan istrinya berbalik dan melihat bahwa pemuda ini adalah Jiang Bei. Putra tertua dari keluarga sejarawan kota adalah Si Tianqi. Ada 4 keluarga besar di kota Jiangbei, keluarga Wang, keluarga Si, keluarga Yan, dan keluarga pedagang tentu saja. Keluarga Wang nomor 1 tidak ada hubungannya dengan mereka, kecuali bahwa mereka memiliki nama keluarga yang sama. Wang Defu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap pelamar Wang Ziyan ini. Hao Hongmei berkata, Tuan Si, apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang untuk melihat cedera Si Yan. Dibandingkan dengan arogansi dan dominasi Yan Suemin, Si Tianqi jauh lebih terkendali. Dia berkata, Bos Wang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Dr. Jia Yukai, ahli luka bakar yang saya undang dari ibu kota kekaisaran. Saya ingin dia melakukannya memastikan kondisi Wang Ziyan. Apakah lukanya masih bisa diselamatkan? Dokter Jia adalah seorang ahli luka bakar dan luka bakar di Tiongkok, dan bahkan memiliki tempat di dunia. Jika dokter mengatakan bahwa cedera Ziyan tidak ada harapan, maka itu sama sekali tidak ada harapan. Tuan muda Si tertarik. Hao Hongmei berkata, bisakah Anda menunggu sebentar? Kami baru saja menyewa dokter untuk mengobati luka putri saya. Apakah kamu sedang dirawat? Tidak sembarang orang bisa mengetahui luka bakar dan luka bakar yang parah tersebut. Si Tianqi mengatakan ini, melihat sekeliling Hao Hongmei dan melihat ke dalam ruangan, tepat pada waktunya untuk melihat wajah seperti iblis Wang Ziyan. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya, mundur 2 langkah, dan berkata dengan ekspresi ngeri, ini siapa monsternya? Mendengar putrinya disebut jelek, kilatan kemarahan melintas di wajah Hao Hongmei. Tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, ini Ziyan, dia menjadi seperti ini setelah terluka. Saya perlu meminta ahlinya untuk memeriksa apakah putri saya bisa diselamatkan nanti. Tidak perlu melihat. Petik 2. Jia Yukai, yang berdiri di samping Si Tianqi, berkata, saya telah melihat bahwa bahkan dewa pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap cedera serius seperti itu. Petik 2. Hao Hongmei masih menolak menyerah dan berkata, Dokter Jia, Anda ahlinya. Apakah menurut Anda putri saya dapat menjalani operasi pencangkokan kulit setelah dia pulih dari cedera seperti ini? Petik 2. Saya dengar ada penyanyi terkenal di luar negeri yang melakukan operasi pencangkokan kulit. Jaringan otot putri Anda telah rusak dan tulangnya terlihat. Bagaimana dia bisa melakukan cangkok kulit dalam situasi ini? Dia beruntung tidak mati. Petik 2. Jia Yukai berbalik dan berkata kepada Si Tianqi, Tuan Si, saya, Jia, dapat menjamin Anda bahwa tidak ada kemungkinan untuk sembuh dari cedera seperti ini, dan ini akan terjadi selama sisa hidupnya.
Petik 2. Itu memalukan. Si Tianqi menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, tapi tidak ada ekspresi sedih di wajahnya. Meskipun dia mengejar Wang Ziyan sebelumnya, dia tertarik pada kecantikannya, tapi sekarang penampilannya rusak, itu tidak ada nilainya kepadanya. Melihat orang-orang ini, Wang Defu dengan santai menjatuhkan hukuman mati pada putrinya, dan berkata tidak puas, "Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak menemui dokter yang merawat putriku?" Jia Yukai melirik ke arah Ye Bufan dan berkata dengan nada meremehkan, "Tuan, saya tidak tahu apakah Anda sakit jiwa, tetapi Anda benar-benar menemukan pemuda seperti itu untuk mengobati luka yang begitu serius." Petik 2. Lupakan saja, walaupun tidak ada hubungannya dengan saya, sebagai seorang dokter, saya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun cedera seperti ini tidak berakibat fatal, namun jika tidak ditangani dengan baik dan menyebabkan infeksi bakteri, dapat menyebabkan kematian. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada kemungkinan untuk menyembuhkan cedera seperti ini. Biarkan dia segera berhenti, jika tidak seseorang akan mati. Hao! Hong Mei segera menjadi gugup setelah mendengar apa yang dia katakan. "Defu, kenapa kamu tidak membiarkan dia berhenti?" Wang Defu mendengus dingin dan berkata, "Aku percaya Xiao Fan, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini." Meskipun hatinya sedikit gugup, dia akhirnya memilih untuk mendukung Ye Bufan. Dia tidak tahu keterampilan medis, tapi dia percaya bahwa Ye Bufan tidak akan pernah berbohong padanya. Karena dia bilang itu bisa disembuhkan, dia pasti bisa disembuhkan, yakin akan kesembuhan. Si Tianqi bertemu Jia Yu ketika dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Lupakan, kami sudah mengingatkanmu, dan kami harus melakukan yang terbaik." Melihat ke belakang, dia berkata kepada Wang Defu, "Bos Wang, lupakan perawatannya. Bagaimana kalau kita membicarakan bisnis sekarang?" Petik 2. Jual semua aset Anda kepada saya dan saya akan menawarkan Anda 300 juta koin Huaxia. Wang Defu berkata dengan marah, "Apakah kamu sedang bermimpi? Nilai aset saya minimal 1 miliar. Bagaimana saya bisa menjualnya kepada Anda seharga 300 juta? Petik 2. Bab 536, menambah penghinaan pada cedera. Bos Wang, dengan IQ Anda, saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda bisa membangun bisnis sebesar itu." Si Tianqi menggelengkan kepalanya ketika mengatakan ini, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Meskipun properti Anda bernilai lebih dari 1 miliar, itu terjadi di masa lalu. Sekarang properti itu ditekan oleh Black Widow satu demi satu, dan ada kemungkinan bangkrut kapan saja. Dulu, Anda memiliki seorang putri cantik, dan dia mungkin bergabung dengan beberapa keluarga besar di kota Jiangbei kapan saja. Janda hitam janda itu masih sedikit takut. Tapi sekarang berbeda. Putrimu telah cacat total dan sekarang menjadi makhluk jelek, bahkan orang biasa pun tidak akan menginginkannya. Dalam situasi ini, apakah menurut Anda janda hitam itu masih menginginkannya? Untuk membayar kembali pinjaman bank. Sekarang saya akan memberi Anda 300 juta koin Huaxia, yang cukup bagi Anda untuk membayar kembali pinjaman bank. Meskipun nanti Anda tidak punya uang, setidaknya Anda bisa membawa pria jelek itu ke jalan untuk mengemis makanan. Ini kesempatan bagus. Ini tidak akan pernah kembali. Saya akan memberi Anda 10 menit untuk memikirkannya dengan hati-hati. Petik 2. Dia dulunya adalah pelamar Wang Ziyan dan selalu sopan kepada Wang Defu, tapi sekarang berbeda. Wang Ziyan telah benar-benar kehilangan nilainya, jadi tentu saja dia tidak keberatan menambahkan penghinaan pada cederanya dan mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Tetapi Wang Defu berkata dengan keras kepala, "Jangan pikirkan itu. Saya tidak akan menjual perusahaan saya kepada Anda." Bos Wang, Anda benar-benar tidak akan melihat ke belakang sampai Anda menemui jalan buntu. Kamu tidak tahu bagaimana dengan pertobatan. Jika Anda tidak bersikeras menikahi bayi omong kosong dalam 2 tahun terakhir, Anda pasti sudah menikahkan putri Anda sejak lama. Selama keluarga Wang Anda memiliki hubungan dengan 4 keluarga besar di Jiangbei, Anda tidak akan berada dalam situasi ini. Wang Defu berkata dengan marah, "Anda tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga Wang kami. Pada saat ini,
seorang dokter parubaya yang dipimpinnya datang bersama 3 atau 4 orang magang. Dia adalah Direktur Departemen Luka Bakar dan Luka Bakar di rumah sakit ini. Wu Cheng juga dokter yang merawat Wang Xian. Melihat beberapa orang menghalangi pintu, seorang dokter muda berteriak, "Sudah waktunya untuk pemeriksaan bangsal, minggir." Saat ini, Wu Cheng, yang awalnya terlihat sombong, melihat Jia Yukai. "Guru Jia, kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak menyapa saya?" Ternyata Jia Yukai memang ahli luka bakar dan luka bakar yang terkenal secara nasional, jadi dia mempunyai gelar guru. "Jadi itu Xiao Wu." Jia Yukai mengangguk sedikit, lalu berkata, "Saya ingat Anda adalah Direktur Departemen Luka Bakar dan Luka Bakar di sini." Wu Cheng berkata, "Ya, saya yang bertanggung jawab di sini. Bagaimana Anda melakukan apa yang Anda lakukan sebagai dokter? Kucing atau anjing manapun dapat merawat pasien di sini. Begitu ada konsekuensi serius, siapa yang akan menanggung konsekuensinya?" "Guru Jia, apa yang Anda maksud dengan ini? Lihat dirimu sendiri, sekarang ada orang yang mengobati penyakit di sini," kata Jia Yukai sambil mengangkat tangannya dan menunjuk ke ruangan. Dulu, kemanapun dia pergi, dia akan disambut oleh banyak orang, dan akan ada sanjungan di mana-mana. Tapi Tapi dia ditolak, yang membuatnya sangat tidak puas. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Wu Cheng segera melihat ke dalam ruangan. Saat ini, Ye Bufan telah mengoleskan semua lumpur obat ke area luka Wang Xian. Melihat kain kasa di kepala pasien dilepas dan ada lapisan benda hitam yang menempel di atasnya, tiba-tiba ia menjadi geram. "Nak, apa yang kamu lakukan? Siapa yang memintamu merawat pasien? Kalau saja kamu punya siapa yang akan bertanggung jawab untuk konsekuensinya." Saat dia berbicara, dia mendorong Wang Defu yang menghalangi pintu dan bergegas masuk. "Apa yang akan kamu lakukan?" Wang Defu berhenti di depan Wu Cheng lagi. "Putriku terluka, dan aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi." Petik 2. Ketidaktahuan, bisakah kamu bertanggung jawab? Wu Cheng menunjuk ke lumpur di wajah Wang Xian dan berkata, "Tahukah kamu betapa serius konsekuensinya? Begitu pasien terinfeksi, itu akan membunuh orang. Saya akan menjadi dokter yang merawat dan saya tidak akan beruntung. Ini saya." Jia Yukai berkata dengan sinis, "Saya baru saja menyuruh Anda untuk menghentikannya sesegera mungkin, tetapi Anda tidak ingin mendengar sesuatu sedang terjadi sekarang." Wu Cheng berteriak lagi, "Wah, cepat dan hentikan hal-hal itu. Singkirkan hal-hal yang berantakan, atau saya akan memanggil polisi sekarang." Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini dan berkata kepada Wang Defu, "Paman Defu, lakukan saja prosedur pemulangan untuk Suster Xian. Lukanya telah sembuh. Meskipun ada lapisan lumpur obat, dia masih bisa melihat kesembuhan Wang Xian dengan jelas." Fakta membuktikan bahwa pil kelahiran kembali yang disempurnakan oleh Qi Ye Molian juga memiliki efek yang sangat ajaib pada luka luar. Pada saat ini, luka di wajah Wang Xian telah pulih sepenuhnya seperti sebelumnya, hanya menyisakan sedikit panas. "Apakah ini? Apa yang kamu katakan itu benar?" Wang Defu berkata dengan penuh semangat. "Kamu benar-benar gila. Apakah kamu percaya apa yang dia katakan? Tidakkah kamu melihat betapa seriusnya cederanya sekarang? Apakah kamu pikir dia adalah dewa?" Pembicaranya adalah Jia Yukai, yang baru saja menyimpulkan bahwa Wang Luka Xian tidak dapat disembuhkan, dan kata-kata Ye Bufan telah menyentuh Yang Mulia, dan dia bahkan berbicara kasar kepada Wang Defu. Ye Bufan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Apakah ini ada hubungannya denganmu?" Jia Yukai berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Saya ahli dalam luka bakar dan luka bakar, jadi tentu saja saya ingin mengungkap penipuan Anda." Ye Bufan berkata dengan nada menghina. Berkata, "Pakar, menurutku kamu tidak berguna." Wu Cheng berteriak, "Nak, mengapa kamu berbicara dengan guruku? Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu sekarang." "Polisi dan tangkap saya, mengapa?" Ye Bufan mencibir, "Apakah hanya karena saya menyembuhkan beberapa pasien Anda sehingga dokter biasa-biasa saja tidak bisa?" "Nak, kamu masih berbicara omong kosong sekarang." Jia Yukai berteriak, "Jika kamu dapat menyembuhkan pasien,
saya akan berlutut dan memuja Anda sebagai guru saya. Wu Cheng kemudian berteriak, artinya, jika Anda dapat menyembuhkan luka pasien, saya tidak akan menjadi dokter yang merawat di masa depan. Sebagai dokter yang merawat Wang Xian dokter, dia secara alami mengetahui hal ini. Luka pasien sangat serius sehingga tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Apakah kamu menjadi dokter atau tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak akan menerima sampah sepertimu sebagai muridku. Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan kedua orang ini, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan jarum perak dari tubuh Wang Xian, lalu dengan sapuan kuas, lumpur obat ditarik dari wajahnya. Ah! Melihat tindakannya, semua orang berseru. Terutama Wu Cheng, dia tahu betul betapa seriusnya luka di wajah Wang Xian. Perlakuan kasar seperti itu akan merobek jaringan otot yang tersisa, yang bisa berujung pada kematian. Tapi kemudian semua orang berdiri tercengang, seolah-olah mereka terkena mantra imobilisasi. Karena mereka melihat wajah yang terekspos ke udara, wajah yang sudah pulih seperti semula, wajah yang sehalus bunga dan hendak pecah. Pada saat ini, tidak hanya luka di wajah Wang Xian yang hilang, tetapi kulitnya tampak lebih sempurna dari sebelumnya, seolah-olah diukir dari warna merah muda dan batu giok, tanpa cacat, dan tidak ada bekas luka apapun. Sangat cantik, gumam si Tianqi. Dia telah terpesona oleh kecantikan Wang Xian sebelumnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi lebih cantik dari sebelumnya setelah terluka. Dia bahkan sekarang curiga monster jelek yang baru saja dilihatnya hanyalah ilusi. Bab 537, ingin mengetahui kebocorannya. Wang Xian merasa setelah tidur beberapa saat, seluruh tubuhnya terasa lebih nyaman, dan dia duduk dari tempat tidur. Melihat semua orang di depannya menatapnya, dia segera menyadari bahwa dia telah cacat, dan berteriak, Bu, apakah saya sangat jelek sekarang? Apakah saya benar-benar cacat? Putri, kamu akhirnya sembuh. Kamu baik-baik saja. Hao Hongmei segera bergegas ke depan, memeluk putrinya, dan berkata dengan penuh semangat, Xian, luka di wajahmu sudah sembuh, semuanya sudah sembuh. Dengan cepat, Wang Xian tidak dapat mempercayainya. Tampaknya ibunya hanya berusaha menghiburnya. Putri, kamu baik-baik saja. Ibu tidak berbohong kepadamu. Hao Hongmei mengulurkan tangan dan mengambil tasnya. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat menemukan cermin setelah mencari beberapa kali. Kemudian dia menuangkan semua isi tas, mengambil cermin dari dalam dan mengirimkannya ke Wang Xian. Xiaoyan, lihat, sekarang sama seperti sebelumnya, tidak, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Wang Xian mengumpulkan keberanian untuk bercermin. Dia terkejut saat mengetahui bahwa wajahnya yang terluka telah pulih sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Hao Hongmei, itu bahkan lebih indah dari sebelumnya. Bu, aku benar-benar lebih baik, saya benar-benar lebih baik. Petik 2. Dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Hao Hongmei, dan ibu serta putrinya saling berpelukan dan menangis kegirangan. Insiden penodaan ini hampir membuat mereka berjalan melewati neraka. Wang Defu menangis dan meraih tangan Ye Feofan berkata, Xiaofan, terima kasih, terima kasih. Dia sekarang memiliki perasaan campur aduk di hatinya, rasa syukur, kegembiraan, dan keberuntungan, semuanya bercampur menjadi satu. Untungnya, dia bersikeras untuk percaya pada pemuda di depannya, jika tidak putrinya akan benar-benar hancur. Si Tianqi pulih dari keterkejutannya, dan sekarang Wang Xian sudah sepenuhnya penampilannya telah pulih dan dia kembali menjadi objek pengejarannya. Yan, selamat. Seperti kata pepatah, jika kamu selamat dari bencana, kamu akan mendapat keberuntungan nanti. Kamu pasti akan mendapat keberuntungan, semoga sukses di masa depan. Wang Xian mengangkat kepalanya dari pelukan Hao Hongmei dan mengangguk dengan air mata berlinang, Dewi, terima kasih. Dia dalam keadaan koma sekarang dan tidak tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Dia berpikir bahwa si Tianqi selalu ada di sisinya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Fakta bahwa dia tidak pernah meninggalkannya ketika dia berada di kondisi paling jeleknya menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki perasaan yang sebenarnya padanya. Melihat pemandangan di depannya,
Wu Cheng terkejut pada awalnya, dan kemudian malu. Memikirkan ejekan yang dia buat sebelumnya, wajahnya tiba-tiba terasa panas, dan dia ingin berada di bawah tempat tidur. Sebagai perbandingan, Jia Yukai berkulit lebih tebal darinya. Setelah terkejut, dia segera bergegas ke depan dan meraih lengan baju Ye Bufan. Anak muda, jual padaku resep rahasiamu untuk mengobati luka bakar. Kamu bisa, gunakan sebanyak yang Anda suka. Sebagai ahli dalam pengobatan luka bakar dan luka bakar, ia segera menyadari nilai ekonomis dari metode pengobatan Ye Bufan. Jika ia mendapatkan resep rahasia obatnya, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya, tidak hanya menjadikannya salah satu ahli luka bakar, dan ahli melepuh di dunia posisi tersebut juga dapat memberinya kekayaan yang tak ada habisnya. Menurutnya, pemuda berpakaian pedesaan pasti tidak tahu betapa berharganya resep ini. Jika tidak maka resep tersebut tidak akan muncul di pasaran sampai sekarang tangannya, dia akan segera mengajukan paten, dan kemudian memproduksinya secara massal untuk menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri. Ye Bufan memberinya tatapan bercanda, Dr. Jia, kan? Jia. Yukai berkata dengan wajah tersanjung, saya Jia Yukai. Menurutku kamu bukanlah bakat palsu, tapi benar-benar sia-sia. Ye Bufan tentu saja tidak akan sopan kepada mereka yang mengejeknya. Dokter Jia, apakah Anda lupa dengan apa yang baru saja Anda katakan? Petik 2. Tidak, aku menepati janjiku. Sekarang aku akan menjadikan adikku sebagai guruku, asalkan kamu bersedia menjual resepnya kepadaku. Petik 2. Jia Yukai menatap Ye Bufan dengan penuh kerinduan, dengan uang kertas yang tak terhitung jumlahnya mengambang di depan matanya. Melihat ekspresinya yang menjijikkan, Ye Bufan langsung merasa bosan. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada mereka berdua, oke, kalian semua boleh pergi. Adik, jangan seperti ini, peduli sama sekali pada Ye Bufan. Dengan nada suaranya, dia berkata lagi, selama kamu menulis resep itu kepadaku, aku akan memberimu 100.000 yuan sekarang. Ini bukan jumlah yang kecil. Banyak orang tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. 100.000 yuan. Ye Bufan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu nilai resep ini? Jika kamu ingin membelinya, aku dapat mempertimbangkan untuk menjualnya kepadamu seharga 1 miliar koin huaxia. Jia Yukai tertegun. Awalnya saya mengira Ye Bufan tidak tahu bahwa resep ini adalah harta karun. Jadi dia ingin mengambilnya dengan harga terendah. Baru sekarang saya tahu bahwa orang-orang mengetahuinya dengan baik. Orang ini benar-benar putus asa untuk mengetahui kebocoran tersebut dan meninggalkan bangsal dengan wajah bengkak. Wu Cheng takut Ye Bufan akan mengejarnya, jadi dia berlari dengan putus asa. Dia tidak tahu bahwa orang-orang seperti dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Setelah mereka keluar, Wang Defu meraih tangan Ye Bufan dan berkata kepada Wang Xian, Xiaoyan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Xiao Fan. Dia menyembuhkan luka Anda. Si Tianqi telah berusaha menyenangkan Wang Xian. Setelah mendengar kata-kata Wang Defu, dia berkata pertama, dokter kecil, terima kasih telah menyembuhkan luka Xian. Biaya pengobatan akan dibebankan kepada saya, dan akan digandakan kepada Anda. Melihat wajah orang ini, Ye Bufan berkata dengan bercanda berkata, oke, biaya pengobatannya 100 juta koin Cina, 2 kali lipat menjadi 200 juta, haruskah transfer dilakukan melalui WeChat atau Alipay? Si Tianqi hampir terluka di bagian dalam. Meskipun dia punya uang, dia masih bisa mengambilnya. Menawarkan 100 juta koin Tiongkok, tapi ini jelas bukan cara untuk membelanjakannya. Keterampilan medisku pasti bernilai uang sebanyak itu, dan itu juga tergantung siapa yang terluka. Jika itu kamu, aku tidak akan mengambil tindakan tanpa 1 miliar koin huaxia. Bufan mencibir dan berkata, jika kamu ingin pamer, kamu harus memiliki kemampuan. Jika tidak, tutup mulut saja. Meskipun dia baru saja merawat lukanya, dia mendengar apa yang dikatakan orang ini dengan jelas. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk menyembuhkan Wang Xian, dia mengusirnya, dan kemudian membuat masalah bagi keluarga Wang. Karakter seperti ini benar-benar sangat menjijikkan. Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara?
Sedikit kejahatan muncul di mata si Tianqi. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Wang Defu berkata tanpa basa-basi, si Tianqi, ini adalah tunangan Ziyan, dan sekarang mereka telah memutuskan untuk menikah. Perlakuan Xiao Fan terhadap Ziyan adalah urusan keluarga kita sendiri. Ada hubungannya denganmu. Kami tidak menyambutmu di sini. Silakan keluar sekarang. Apa? Dia tunangan Ziyan. Si Tianqi terkejut saat mendengar berita itu. Awalnya, keluarga Wang mengatakan ada bayi, dia selalu mengira itu adalah alasan yang dibuat oleh Wang Defu, tapi dia tidak menyangka itu benar. Pada saat yang sama, Wang Ziyan juga terkejut. Dia pernah mendengar Wang Defu membicarakan hal ini sebelumnya, dan karena alasan ini, dia menolak pengejaran semua pemuda kaya dia hari ini. Dia dengan hati-hati menatap pemuda di depannya lagi, dan kemudian kilatan kekecewaan muncul di matanya. Biasa, terlalu biasa. Walaupun dia sangat tampan, tapi kenapa, dia sama sekali tidak memiliki aura pemuda kaya itu. Bab 538, berhati-hatilah. Sebelumnya, Wang Ziyan dianggap sebagai tokoh terkemuka di masyarakat kelas atas kota Jiangbei. Dia pergi ke tempat-tempat mewah dan dikelilingi oleh orang-orang kaya dan sukses. Karena itu, dia telah memposisikan dirinya seperti ini selama bertahun-tahun. Meski bisnis keluarga Wang sedang terpuruk, kecantikan adalah modalnya. Jika Wang Defu mengumumkan berita tersebut sebelum perawatan, dia tidak akan memiliki pemikiran apapun di dalam hatinya, tetapi sekarang berbeda. Dia bukan lagi monster jelek yang cacat, tapi salah satu dari 3 wanita cantik di kota Jiangbei. Dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya, dan penglihatannya meningkat secara alami. Saat ini, dia secara selektif lupa bagaimana lukanya disembuhkan. Dia hanya berpikir bahwa pemuda di depannya tidak setingkat dengan dirinya dan tidak layak untuknya sama sekali. Pada saat yang sama, si Tianqi berteriak, "Tuan Wang, ini tidak adil. Dia hanyalah seorang dokter kecil biasa, dan dia sama sekali tidak layak untuk Ziyan. Keluar dari sini, urusan keluarga Wang kita akan selesai tidak ditangani lagi. Terserah Anda untuk menunjukkan jari Anda." Kesabaran Wang Defu terhadap si Tianqi mencapai batasnya, dan dia mendorongnya keluar dari bangsal dan membanting pintu. Dari awal sampai akhir, Hao Hongmei tetap diam di sampingnya. Sekarang Wang Ziyan telah mendapatkan kembali penampilannya, dia secara alami percaya bahwa Ye Bufan tidak layak untuk putrinya. Menurut idenya, seseorang yang memenuhi syarat untuk mengejar putrinya setidaknya harus memiliki kekayaan lebih dari 100 juta, tapi Ye Bufan jelas tidak memilikinya. Dia bahkan sedikit menyesal. Saat di rumah, dia hanya mengatakan bahwa penyakitnya akan sembuh. Mengapa dia harus menyebutkan apakah akan memutuskan pertunangan atau tidak? Wang Defu kembali sadar dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Xiaoyan, kamu harus berterima kasih kepada Xiao Fan dengan benar. Jika bukan karena dia, lukamu tidak akan sembuh sama sekali." Terima kasih. Ziyan berterima kasih pada Ye Bufan, dia juga itu hanya karena kesopanan, tapi nadanya dingin, bahkan tanpa emosi apapun. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah pernikahannya. Mungkinkah dia benar-benar ingin menghabiskan seluruh hidupnya dengan pria biasa ini? Bagaimana mungkin dia, sebagai putri surga yang sombong, bersedia melakukan ini? Ye Bufan berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa, tapi bisa dengan jelas melihat reaksi beberapa orang. Dia secara alami tahu apa maksud sikap Wang Ziyan terhadapnya, tapi dia tidak merasakan ketidaksenangan apapun di hatinya. Alasan kenapa aku melakukan begitu banyak adalah untuk membalas kebaikan Paman Defu dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Saya bahkan berpikir bahwa sikap Wang Ziyan adalah yang terbaik. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jika dia benar-benar ingin menyerahkan nyawanya padanya karena dia menyelamatkannya, maka akan sulit untuk memutuskan pertunangan. Kini Wang Ziyan telah sembuh. Langkah selanjutnya adalah membantu Fukang Pharmaceutical keluar dari kesulitan dan kemudian membatalkan pernikahan. Kita semua adalah satu keluarga, jadi tidak ada yang tidak bisa kami ucapkan terima kasih. Ye Bufan berkata, "Paman Defu, penyakit Suster Ziyan telah disembuhkan. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang perusahaan itu? Mari kita pikirkan bersama. Temukan jalan."
Hao Hongmei berkata, Xiao Fan, semuanya lelah. Jika tidak, kamu dapat kembali dan istirahat dulu. Kita akan membahas perusahaan besok. Ye Bufan tahu dari tatapan tersembunyi di mata wanita ini. Aku ingin hindari dulu, dan kemudian keluarga akan mengatakan sesuatu secara pribadi, yang mungkin berhubungan dengan pernikahan saya. Baiklah, Paman Defu, aku akan kembali dulu. Aku akan menunggu teleponmu besok. Wang Defu berkata dengan nada meminta maaf, Xiao Fan, kamu sudah lama sibuk dan bahkan belum makan. Mohon tunggu, sebentar dan tunggu aku melakukan sesuatu. Setelah prosedur keluar, ayo kita makan malam bersama. Petik 2. Tidak, Paman Defu, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi tidak akan merepotkan. Setelah itu, Ye Bufan meninggalkan bangsal. Dia dapat melihat bahwa di antara orang-orang yang hadir, satu-satunya yang tulus kepadanya adalah Paman Defu, dan hanya ada satu orang yang ingin dia bayar kembali, dan semua orang dapat diabaikan. Hao Hongmei melihat Ye Bufan memasuki lift, menutup pintu bangsal, dan kemudian berkata, suamiku, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Wang Defu sedang dalam suasana hati yang baik, dan sambil mengemasi barang-barang putrinya untuk dipersiapkan untuk keluar, dia berkata, katakan padaku apa itu. Hao Hongmei berkata, saya pikir kita harus mempertimbangkan kembali pernikahan kedua anak kita. Apa maksudmu? Wang Defu meletakkan barang-barang itu di tangannya, lihat padanya dan berkata, bukankah semuanya sudah selesai? Apakah sudah beres? Apakah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan? Menurutku Xiao Fan tidak cukup baik untuk putri kita. Kilatan rasa malu melintas di wajah Hao Hongmei, tapi dia tetap bersikeras, mengapa kita tidak membatalkan pernikahan ini? Petik 2. Omong kosong. Saat aku di rumah tadi, aku bilang aku ingin memutuskan pertunangan. Apa katamu? Kamu bilang seseorang harus teliti dan pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Sudah berapa lama berlalu dan kamu membuat suara-suara tentang memutuskan pertunangan lagi? Anda pikir ini adalah permainan? Anda dapat memesan jika Anda mau dan membatalkan jika Anda mau. Sudahkah Anda mempertimbangkan perasaan Xiao Fan? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya suamiku. Jangan marah, bukankah kita membicarakan hal ini? Dengan alasan, dia berkata dengan sinis, Xiaoyan sudah cacat pada saat itu, dan begitu banyak ahli mengatakan itu tidak dapat disembuhkan. Jika kita memutuskan pertunangan, kita akan melakukannya pasti tidak akan pernah menemukan istri lagi di masa depan, jadi aku. Petik 2. Itulah sebabnya kamu mempertahankannya. Jangan biarkan aku pergi. Sekarang Xiao Fan telah menyembuhkan putri kita, kamu menyesalinya lagi. Menurutmu Xiao Fan tidak layak untuk Yan Yan. Wang Defu berkata dengan marah, kamu tidak berterima kasih. Jika Xiao Fan tidak mengambil tindakan, sekarang putri kami akan mati. Putriku hanyalah orang jelek yang tidak dipedulikan siapapun. Sekarang Yan Yan telah disembuhkan, kamu akan memutuskan pertunangan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu harus berhati-hati? Hati nurani, bisakah hati nurani menjadi makananmu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Hao Hongmei benar-benar merusak kulitnya dan berteriak, saya tidak melakukan ini untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk keluarga ini, dan untuk putri kami. Dia jelas orang biasa, seorang dokter kecil dengan sedikit uang. Menurut Anda apakah Xiaoyan akan menikah dengannya? Bisakah dia bahagia, berada dalam kesulitan dan akan bangkrut? Jika Xiaoyan dapat menikah dengan keluarga besar, kita dapat segera membalikkan situasi ini. Bisakah Ye Bufan membantu kita dalam situasi ini? Hasilkan uang jika Anda kehilangannya. Jika perusahaan bangkrut, Anda dapat membukanya lagi. Jika Anda kehilangan hati nurani, Anda tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Wang Defu meraung marah, ayahku memberitahuku ketika dia menamaiku itu A. Seseorang pertama-tama harus berbudi luhur dan kemudian diberkati. Anda bisa kehilangan apapun sebagai pribadi, tetapi Anda tidak bisa kehilangan inti moral Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, saya memiliki keputusan akhir dalam pernikahan Xiao Fan dan Yan Yan tidak bisa mundur. Hao Hongmei berkata, bagaimana dengan properti keluarga Wang kita? Menurut penindasan Black Widow, kita tidak akan punya apa-apa dalam beberapa hari.
Wang Defu berkata dengan marah. Pergilah, kamu tidak bisa membatalkan pernikahan. Kamu boleh pergi sendiri, putriku dan aku tidak akan pergi. Hao Hongmei menoleh untuk melihat Wang Ziyan, yang diam. Putriku, menurutmu bagaimana sikapmu? Ingin pergi? Aku tahu. Wang Ziyan sangat berkonflik di hatinya dan merasa bahwa apa yang dikatakan orang tuanya masuk akal. Di satu sisi, Ye Bufan baru saja menyelamatkan dirinya sendiri dan agak tidak masuk akal untuk segera mengusulkan pemutusan pertunangan. Namun jika Anda tidak memutuskan pertunangan, Anda tidak akan rela menikah dengan orang biasa seperti ini. Bab 539, bersikap sopan tanpa alasan. Wang Defu berkata, oke, masalah ini sudah diselesaikan. Tidak ada yang boleh berbicara tentang pemutusan pertunangan di masa depan. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan dengan marah dan menjalani prosedur pemecatan. Setengah jam kemudian, keluarga beranggotakan 3 orang itu meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanannya, Wang Ziyan menarik perhatian banyak orang karena penampilannya yang memukau. Dia sangat menikmati perasaan ini dan suka melihat mata orang yang lewat yang terkejut dan iri. Di antara kerumunan, seorang gangster yang mengenakan kemeja bermotif bunga tertegun sejenak saat melihatnya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto, lalu bergegas pergi. 10 menit kemudian, di sebuah villa mewah, gangster itu muncul di hadapan pria botak dan janda hitam. Black Widow sedang duduk di sofa dengan ekspresi anggun sambil memegang segelas anggur merah di tangannya. Tetapi ketika gangster kecil itu selesai berbicara, ekspresinya berubah dan dia meletakkan gelas anggur di tangannya di atas meja teh di sebelahnya. Apakah kamu yakin kamu membacanya dengan benar? Wang Ziyan telah keluar dari rumah sakit. Itu benar sekali. Luka di wajahnya tidak hanya telah sembuh, tetapi dia juga terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Sambil mengeluarkan ponselnya, bos, lihat, aku bahkan mengambil foto. Black Widow mengambil ponsel gangster itu dan melihat beberapa foto di dalamnya, memastikan bahwa ini adalah Wang Ziyan. Dia meletakkan ponsel di tangannya dan berkata kepada pria botak di sebelahnya, laba-laba serigala, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa anak buahnya telah merusak dirinya sepenuhnya? Pria botak itu berkata, itu benar sekali. Senjata paling ampuh digunakan pada saat itu. Asam sulfat pekat benar-benar menghancurkan penampilan wanita itu, membuatnya tampak seperti hantu. Kemudian, saya mengirim seseorang ke rumah sakit untuk mengetahui bahwa luka Wang Ziyan sangat serius dan tidak mungkin bisa disembuhkan. Mungkin, lalu apa yang lebih baik sekarang? Black Widow jelas sangat tidak puas dengan hasil ini. Jika keluarga Wang menikah dengan beberapa keluarga besar lainnya berdasarkan penampilan Wang Ziyan, itu akan berdampak besar pada rencananya untuk mencaplok keluarga Wang. Pria botak itu menyentuh kepalanya yang botak dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, saya juga tidak tahu. Janda hitam itu berkata dengan marah, mengapa Anda tidak segera memeriksanya untuk saya? Anda harus memikirkannya tahu apa yang terjadi. Petik 2. Saya akan segera membuat pengaturan. Wolf Spider bergegas keluar dan kembali sekitar 1 jam kemudian. Bos, masalahnya sudah jelas. Kata Black Widow, ayo, apa yang terjadi? Itu anak laki-laki yang kita temui bernama. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan, dialah yang menyembuhkan Wang Ziyan. Laba-laba serigala menceritakan kisah tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Ini bukan rahasia di rumah sakit, tempat pertama. Sangat mudah untuk mengetahui dengan jelas tentang berbagai hal. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Black Widow mengambil gelas anggur merah dan menyesapnya perlahan, dan berkata dengan pelan, saya tidak menyangka bahwa dia tidak hanya pandai seni bela diri, tetapi dia juga memiliki keterampilan medis yang hebat. Itu sepertinya kita meremehkan orang ini. Dia sangat terampil dan memiliki keterampilan medis yang hebat. Apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia lebih kuat dari pistol? Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Wolf Spider. Bos, kamu mau aku akan membawa beberapa saudara untuk membunuhnya secara diam-diam. Jangan bertindak gegabah, mari kita lihat. Mari kita bicara tentang situasinya. Black Widow berkata,
Bahkan jika dia memiliki keterampilan yang baik dan keterampilan medis yang tinggi, dia hanya dapat mencapainya tingkat ini. Hal-hal ini tidak layak untuk dibelanjakan dan tidak akan membantu situasi bobrok keluarga Wang. Laba-laba serigala sedikit tidak mau. Berkata, bagaimana dengan Wang Zian? Membunuhnya secara langsung kali ini. Dengan begitu aku tidak perlu bersusah payah. Mereka bilang kepala pintar tidak menumbuhkan rambut, kan? Dia tidak punya rambut di kepalanya, tapi dia sama bodohnya dengan babi. Black Widow memelototinya dan berkata, semuanya memiliki aturannya sendiri. Jika kita terlibat dalam persaingan bisnis dengan keluarga Wang, tidak peduli seberapa kotor metodenya, itu tidak akan menarik perhatian resmi merepotkan jika ada yang terbunuh. Bukan karena keluarga Wang tidak bisa bergerak, tapi sekarang kita sudah sepenuhnya mengendalikan situasi dan yakin akan kemenangan. Apakah perlu mengambil risiko itu? Wolf Spider buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, bosnya benar. Black Widow menambahkan, kamu harus belajar menggunakan otakmu. Beberapa hal akan sangat berbeda jika kamu melihatnya dari sudut lain. Masalah ini mungkin membawa kita pada hal yang sama, banyak uang. Laba-laba serigala berkata, bos, saya bodoh. Mengapa saya tidak melihat di mana uang itu? Janda hitam menyesap anggur merah lagi dan malah bertanya, sudah berapa lama Anda berada di sini? Berkata, hampir 20 tahun. Lalu pernahkah Anda melihat luka bakar parah sembuh total dalam waktu kurang dari setengah jam? Tidak, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Secara umum, luka bakar sangat sulit disembuhkan, dan parah luka bakar bahkan lebih sulit untuk disembuhkan. Ini merepotkan, bahkan jika disembuhkan, akan meninggalkan bekas. Saat ini, satu-satunya cara untuk mengobatinya secara menyeluruh adalah pencangkokan kulit. Itu tergantung pada situasi spesifiknya. Black Widow meliriknya dan berkata, saya belum melihat uangnya. Di mana? Anak itu memiliki resep ajaib di tangannya. Berapa banyak uang yang akan dia hasilkan jika dia mendapatkannya dari Kaifeng Pharmaceutical kami? Tanda tanya. Petik 2. Mata Wolf Spider tiba-tiba berbinar, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Begitu kita bisa memproduksinya secara massal, kita akan menghasilkan banyak uang. Bos, aku akan menangkap anak itu sekarang. Jangan khawatir, mari kita perhatikan dulu lalu bertarung. Kebanggaan muncul di wajah Black Widow, awasi anak itu dulu. Saya akan berbicara dengannya ketika ada kesempatan yang cocok. Petik 2. Ye Bufan meninggalkan rumah sakit dengan sakit kepala memikirkan Wang Xuening menepuk dadanya dan berjanji bahwa dia pasti akan menyelesaikan pernikahannya. Ternyata semuanya baik-baik saja sekarang. Itu adalah kesalahan total. Saya bahkan tidak tahu siapa dia dan siapa pasangan pertunangannya. Ini bukan sepenuhnya salahnya, hanya kebetulan saja. Boneka sosial ini jarang terlihat secara langsung, namun ia tidak menyangka akan bertemu keduanya sekaligus. Dan mereka memiliki banyak kesamaan, yang membuatnya salah mengira bahwa Wang Xuening adalah pasangan pertunangannya. Dia menghela nafas. Tidak ada cara lain sekarang selain menjelaskannya kepada pihak lain sebanyak mungkin. Karena masalah pernikahan, suasana hati Wang Xuening sedang tidak baik akhir-akhir ini. Setelah pulang kerja, dia menolak beberapa undangan dan bergegas kembali ke rumahnya. Begitu saya masuk, saya mencium aroma yang memikat. Baunya enak sekali. Dia mengikuti aromanya ke restoran dan menemukan bahwa mejanya sudah dipenuhi dengan makanan lezat yang enak dan lezat, membuat orang ngiler hanya dengan sekali pandang. Di dapur, Ye Bufan mengenakan celemek dan sibuk bekerja dengan gugup. Kamu kembali, tunggu sebentar, hidangan terakhir akan segera siap. Setelah dia selesai berbicara, dia membawakan daging sandung lamur terakhir yang direbus dengan tomat ke meja. Wang Xuening melihat hidangan di atas meja, lalu menatap Ye Bufan, apa yang terjadi? Kemarin, orang ini keluar dan berlari di tengah malam. Dia kembali pagi-pagi sekali hari ini dan memasak begitu banyak makanan lezat dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Bukan apa-apa, aku hanya melihat kamu bekerja terlalu keras, jadi aku ingin menghiburmu. Ye Bufan berkata dengan ekspresi menyanjung, apakah kamu lelah? Duduk dan istirahat sebentar, dan aku akan memijatmu. Petik 2.
Setelah itu, dia menariknya bersama. Duduklah di kursi, lalu gunakan tangan Anda untuk memijat bahu Anda dengan terampil. Wang Suening memejamkan mata dan menikmatinya sebentar, dengan ekspresi nyaman di wajahnya, dan tiba-tiba berkata, jika kamu tidak melakukan apapun untuk menunjukkan kesopananmu, itu perzinahan atau mencuri, katakan padaku, apakah kamu telah melakukan sesuatu untuk kasihan padaku? Bab 540, 4 Keluarga Besar di Jiangbei. Ye Bufan berkata, bukan apa-apa, saya hanya melihat Anda bekerja terlalu keras. Wang Suening berkata, benarkah? Tanda tanya, jika saya tidak memberitahu Anda sekarang, saya tidak akan memberi Anda kesempatan nanti. Sebenarnya bukan apa-apa, ini hanya tentang berpura-pura menjadi pacarmu. Bisakah kita mendiskusikannya lagi? Tidak, semuanya bisa didiskusikan, tapi bukan masalah ini. Wang Suening tiba-tiba berdiri, kembali menatapnya dan berkata, tidak bukankah kamu berjanji akan melakukannya hari ini? Selesaikan masalahnya untukku, dan ini adalah hasil dari apa yang telah kamu lakukan untukku. Petik 2. Ye Bufan berkata dengan ekspresi malu, tidak, ada kesalahpahaman di dalamnya masalah ini, tidak sama dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya. Wang Suening berkata, saya tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, kami sudah sepakat sebelumnya. Karena Anda tidak dapat membantu saya membatalkan pernikahan, lalu berpura-pura menjadi pacarku dan menjadi tamengku. Ini tidak pantas, aku masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Kamu ingin selingkuh, bukan? Wang Suening meraih kerah bajunya, menatap matanya dan berkata, sebagai pria dewasa, kamu harus menepati janjimu. Aku menepati janjiku. Bukankah aku sudah membicarakan hal ini denganmu? Kamu lihat ada begitu banyak pria. Bagaimana kalau aku membantumu menemukan perisai? Selama kamu setuju, masalah ini akan aku urus. Aku berjanji akan mencarikanmu pacar yang tampan dan baik. Pernikahan Wang Zian belum dibatalkan, tidak pantas berpura-pura menjadi pacar Wang Suening, jadi saya mendapat ide ini. Tidak, apakah menurutmu aku, Wang Suening, adalah wanita biasa yang bisa menjadikan pria sebagai pacarnya? Bahkan jika kamu mempercayainya, dapatkah orang lain mempercayainya? Ye Bufan tergagap, tapi kita baru saling kenal selama 2 tahun hari. Itu berbeda. Kaulah yang menyelamatkanku, dan kami berdua bahkan menyewa rumah bersama. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa seorang pahlawan menyelamatkan seorang wanita cantik dan berjanji padanya. Kalau tidak, menurutmu aku akan mencarimu. Petik 2. Wang Suening mendengus dan berkata, lakukan saja untukku dan jangan ambil risiko. Melihat dia tidak bisa menolaknya, Ye Bufan berkata tanpa daya, oke, aku akan pergi ke depan. Saya akan menggunakan ini sebagai perisai untuk Anda, tetapi kapan bayi Anda akan lahir? Ayah saya baru saja mengatakan itu dalam beberapa hari ke depan, saya tidak tahu waktu spesifiknya. Wang Suening berhenti membiarkannya memijat dan mulai makan secara langsung. Ye Bufan mengejarnya dan duduk di sebelahnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia bertanya lagi, tidak akan berhasil jika tidak ada waktu tertentu. Bagaimana jika dia tidak datang? Lama. Kalau sehari dia tak datang, berpura-pura saja jadi aku. Pacarku sehari, kalau 2 hari tak datang, kau berpura-pura 2 hari, sesederhana itu. Ye Bufan bertanya dengan santai, bagaimana jika dia tidak pernah datang? Kalau begitu, berpura-puralah selama sisa hidupmu. Aku, Ye Bufan memiliki petunjuk gelap. Dia datang ke kota Jiangbei untuk membatalkan pertunangan, namun akibatnya, pernikahan asli tidak dibatalkan, dan muncul pacar lain. Setelah memutuskan pertunangan dan mundur seperti ini, sebenarnya tidak ada seorang pun yang tersisa. Dia menjilat bibirnya yang kering dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya identitas Anda? Siapa orang yang bertunangan dengan Anda? Jika Anda ingin mengurusnya, jadilah tameng Anda. Memperhatikannya dan mulai makan dengan lahap. Jelas sekali bahwa makanan itu sesuai dengan seleranya. Dalam keputusasaan, Ye Bufan hanya bisa makan, tapi sayangnya dia sedang memikirkan sesuatu dan tidak nafsu makan. Setelah makan malam, dia kembali ke kamarnya, berpikir bahwa dia masih harus memikirkan masalah ini,
dan mungkin dia bisa menemukan cara lain. Karena Wang Xuening tidak memberitahunya, dia hanya bisa bertanya kepada orang lain. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Sima Wei. Telepon tersambung, dan suara bercanda Sima Wei terdengar dari seberang sana. Sayang, kenapa kamu punya waktu untuk meneleponku? Apa kamu tidak takut pacar palsumu akan cemburu? Kamu tahu segalanya. Petik 2. Tentu saja aku tahu. Kamu sekarang adalah tetua keempat paviliun Xuanyuan dan pacarku. Tentu saja, aku harus memperhatikanmu dengan cermat. Pada titik ini, Sima Wei berkata dengan nada tidak puas, kamu berantakan. Kamu benar-benar mampu main-main dengan orang. Bukankah kamu membatalkan pertunangan? Mengapa? Kamu akhirnya bermain-main dengan wanita cantik seperti itu. Awalnya aku mengira dialah yang ingin aku putuskan pertunangannya. Petik 2. Apa maksudmu dengan meneleponku? Katakan padaku bahwa kamu punya wanita lain. Apa yang kamu katakan di antara kita? Sima Wei mendengus dingin, aku takut beberapa orang akan melihat kecantikan orang tuaku dan berpura-pura menjadi nyata. Kamu biasanya suka memprovokasi gadis-gadis, dan dia adalah salah satu dari 3 wanita cantik di kota Jiangbei. Jika kamu menemukan kesempatan bagus, kamu akan melepaskannya. Ya, tanda tanya, bertanya, apakah Anda sangat jelas tentang situasinya? Ceritakan dengan cepat. Petik 2. Tentu saja, saya dari Paviliun Xuanyuan. Tolong, buka halamannya. Sima Wei berkata, saya benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang Anda miliki. Ketika Anda pertama kali tiba di kota Jiangbei, 2 dari 3 wanita cantik terlibat dengan Anda. Pacar palsu, 1 adalah pacar yang belum menikah. Maksud Anda, Wang Zian juga salah satu dari 3 wanita tercantik. Apakah kamu bersemangat? Sima Wei tiba-tiba bertanya, aku bertanya padamu. Apakah aku yang lebih cantik atau mereka berdua? Tentu saja kamu lebih cantik. Tanpa ragu, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan bodoh dalam menghadapi masalah sebesar itu. Padahal, ketiga wanita tersebut memiliki ciri khas masing-masing, sama-sama baik dan buruk dari segi penampilan. Sebagai perbandingan, Wang Zian sedikit tertinggal, tapi kali ini setelah transformasi yang terlahir kembali sepenuhnya, dia pada dasarnya telah mencapai level yang sama. Sima Wei mendengus dan berkata, sudah cukup. Anggap saja kamu izin. Ye Bufan berkata, katakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi dengan Wang Xuening? Mengapa kamu begitu cemas? Dengarkan saja aku dan beritahu kamu perlahan. Sima Wei berkata, ada 4 keluarga besar di kota Jiangbei, yaitu keluarga Wang, keluarga Xi, keluarga Yan, dan para pedagang. Di antara 4 keluarga besar, keluarga Wang adalah yang terkuat, dan kepala keluarga Wang adalah Wang Xuans. Oh, Bufan mengangguk, tidak heran wanita ini terlihat begitu terhormat dan sangat kaya. Dia memiliki latar belakang yang kaya. Setelah memikirkannya, dia bertanya lagi, karena kamu berasal dari keluarga Wang, mengapa kamu ingin tinggal sendirian di luar? Karena kamu menghindari pernikahan. Sima Wei berkata, meskipun Wang Xuening adalah nona muda kita, dia bukan gadis mewah. Dia adalah fas dengan kemampuan pribadi yang kuat dan tidak suka takdirnya dikendalikan oleh orang lain. Sejak dia mengetahui bahwa keluarganya mengatur pernikahan bayi untuknya, dia pindah untuk tinggal sendirian. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan dia? Siapa pengantinnya? Bukankah merepotkan menghadapinya? Sepertinya kamu benar-benar akan bertindak sebagai tameng bagi orang lain. Ye Bufan berkata, tidak ada cara lain. Saya sudah membuat janji, jadi saya tidak bisa menepati janji saya. Sima Wei berkata, kalau begitu, Anda harus siap secara mental. Masalah ini sangat merepotkan. Pihak lain memiliki latar belakang yang bagus, dan keluarga Wang sangat kuat mendukung pernikahan ini. Tampaknya tidak akan mudah bagimu untuk mundur.